Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratul habaib wal masyayikh wal asatidzah wal ustadzat al-a'izzah dima'izzukum. Ibu Nyai Nur Muhammad Iskandar lan Ibu Nyai sanesipun, ibu-ibu, bapak-bapak, derek sedaya, mutakharrijin, mutakharrijat as-siddiqiyah, keluarga besar as-siddiqiyah, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya malam ini dapat hadir bersama-sama Anda sekalian, bertemu dengan para ulama, para asatidzah dalam rangka khaul saudara kita, Kiai Dr. Nur Iskandar Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Kiai Nur Iskandar ini orang desa, belajarnya di desa, kiainya kiai desa. Beliau putra Pak Kiai Askandar. Saya tahu karena beliau kawan saya, ayahnya kawannya ayah saya, gurunya kawannya ayah saya. Jadi beliau itu orang desa, dari Banyuwangi tapi yang desa. Mondoknya di Lirboyo, sangat desa sekali itu. Sekarang yang seperti kota, yang bikin kota ya beliau ini. Dulunya desa sekali. Dari desa ke kota. Ini salah satu yang jarang orang desa menyerbu kota. Yang banyak orang kota menyerbu desa. Sehingga budaya-budaya kota dipaksakan ke desa-desa. Padahal kalau kita melihat, ini cermin kita bikin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang desa, ini orang kota. Ayo kita lihat mana yang mirip dengan ajarannya Rasulullah. Orang desa apa orang kota? Siapa yang senang hormat tamu? Orang kota apa orang desa? Kalau kita ke desa itu belum apa-apa sudah disuguhin. Kalau di kota belum sudah tanya KTP. Di desa tidak ada pagar. Kalau sekarang ada di desa ada pagar rumah itu niru kota. Itu niru orang kota. Orang desa tidak punya pagar. Rumahnya ada rumahnya saudaranya. Siapa saja boleh masuk kapan saja. Itu ajaran Kanjeng Nabi, ikramud dhaif. Di desa kalau meskipun tidak ikut meninggali tapi ikut bangun rumah. Ada orang bikin rumah, ikut semuanya, ikut bantu naik ke atas segala macam, padahal dia tidak ikut meninggali rumah itu. Itu ajarannya Kanjeng Nabi, ta'awun 'alal birri wat taqwa dan seterusnya. Kalau ada meninggal tidak usah pengumuman. Perempuan-perempuan bawa tenong isinya beras saja, gula segala macam, datang pada sahibul musibah. Di kota tetangganya meninggal aja tidak tahu. Nah ini Kiai Nur Iskandar Muhammad ini dari budaya desa dibawa ke kota ini. Dan alhamdulillah sekarang punya 12 cabang. 12 cabang. Bukan hanya menyebarkan ilmu, tapi yang terutama menerapkan budaya. Kalau ilmu itu teoritis, tapi kalau budaya sudah perilaku. Kenapa di desa-desa perilakunya seperti ajarannya Rasulullah? Karena
kiai-kiai itu banyak di desa. Tidak ada kiai di kota itu kecuali saya. Makanya santrinya sedikit. Di kota itu tidak ada kiai, banyak desa. Dan mereka bangga dengan desanya masing-masing. Karena itu tidak pernah ada pondok pesantren dulu itu pakai nama gagah-gagah, Rodoto Tolipe, Darul Quran, segala macam. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada nama desanya, Tebu Ireng, Lirboyo, Peloso, Kerapia, Denanyar, Tambak Berat, itu semuanya nama desa. Mereka bangga dengan desanya masing-masing. Kalau sekarang gaya-gaya itu kiai-kiai yang sekarang itu ke Arab-Araban, belum bisa membedakan antara Arab dengan Islam itu. Tapi kalau kiai-kiai desa tahu persis. Jadi apa namanya lah, Kiai Nur Iskandar ini beliau ke kota, Mbak Kota, yang dibawa ilmu dan akhlak daripada orang-orang desa, dan itu luar biasa itu. Jadi kalau kita tidak mendoakan Kiai Nur Iskandar itu tidak apa-apa. Yang penting doakan doakan diri kita sendiri. Kalau Kiai Nur Iskandar itu misalnya nggak doa, dia sudah didoakan ayahnya sendiri. Ayahnya kiai besar, orang soleh. Didoakan gurunya, kiai besar, kiai soleh, Kiai Mahrus. Kiai Mahrus. Ini kan maunya supaya kayak kiainya gitu. Istilah Jawanya nunggak semi gitu ya. Dinamakan nama kiainya, Kiai Mahrus Ali. Jadi alhamdulillah saya termasuk orang yang ketika beliau mendirikan pesantren ini, saya diundang bukan apa-apa ya, justru menyaksikan aja saya bikin pondok di sini. Karena apa ya, itu tadi, karena ayah beliau kawannya ayah saya, guru beliau kawannya ayah saya, Kiai Nur Iskandar. Tadi sudah disebutkan kelebihannya dari Kiai Nur Iskandar Muhammad itu. Ini yang membuat mungkin beliau asalnya itu menjadi luar biasa, karena beliau itu orang yang suka tamu, orang yang karim, orang yang loman. Tidak ada orang bertamu, tadi disebutkan orang bertamu mesti disangoni. Saya tidak bertamu pun kalau ketemu di tengah jalan disangoni. Jadi saya ngarep-ngarep kalau ketemu sama Kiai Nur Iskandar kan. karena kayak ATM itu kalau ketemu. Udah saya kritik habis-habisan, habis itu dikasih duit saya. Karena sampean mau ngeritik saya nih. Sampean kalau kasih tadi saya tidak jadi kritik saya. Dia ngasihnya setelah dikritik, bukan sebelum. Kalau sebelum tidak jadi saya kritik ya. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan ini budaya Gus Mahrus supaya meneruskan ini asal beliau, supaya terus menjadi catatan beliau. Nah, nanti ya, jadi beliau sendiri akan dibawa gurunya dan dibawa orang tuanya. Sampean harus jadi orang yang begitu juga, yang menjadi kiai, yang nanti bisa membawa anak putu dan murid-murid sampean. Saya kira itu saja, sudah malam sekali, sudah jam 1:30. Jadi sudah pertemuan ini sendiri sudah banyak barokahnya, lebih berkah daripada mauidhahnya Mustafa Bisri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.